Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah, Rabbi segala zat yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang telah memberikan kita nikmat yang tiada batas, nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya lautan yang ada di muka bumi ini Allah jadikan sebagai tinta, lalu pepohonan Allah jadikan pena, dan dedaunan Allah jadikan kertas, niscaya tidak akan cukup untuk menuliskan kalimat yang Allah telah berikan kepada kita. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada Nabi akhirul zaman, Nabi yaitu Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yang bukan karena tidak akan Allah ciptakannya alam semesta ini. Semoga keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang mengikuti sunnah-sunnahnya semoga mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Saya di sini akan menyampaikan ceramah tentang sahabat Nabi, yaitu Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah adalah orang yang mengandangkan azan pertama kali di dunia. Sebagai salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW, Bilal mendapat tugas sebagai muazin karena suaranya yang bagus, yang mampu membuat yang mendengarnya sampai menangis. Bukan tanpa alasan Rasulullah menugaskan Bilal untuk mengumandangkan azan. Tugas mulia ini didapatkan berkat keteguhan iman Bilal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bilal bin Rabah adalah seorang budak yang berasal dari Habasyah. Saat ini adalah Ethiopia, negara di Afrika. Ahli hadis menggambarkan Bilal sebagai sosok laki-laki yang hitam, tinggi, rambutnya lebat. Bilal merupakan budak milik Umayyah bin Khalaf dari Bani Jum'ah di Mekah. Saat menjadi budak, Bilal kerap mendengar cerita tentang Nabi Muhammad yang banyak dibicarakan penduduk Mekah karena menyiarkan agama Islam. Di tengah banyaknya perdebatan mengenai Rasulullah saat itu, Bilal yakin jika menemui Rasulullah dan menyatakan ia ingin memeluk Islam. Bilal pun mengucap 2 kalimat syahadah sebagai pertanda masuk Islam. Kabar keislaman Bilal tersebar ke Mekah sampai ke telinga tuannya, Umayyah. Lalu Bilal saat itu disiksa habis-habisan dengan besi dan di atas bara api agar dia tidak memeluk agama Islam. Kaum kafir Quraisy juga ikut menyiksa Bilal. Siksaan untuk Bilal bin Rabah saat itu sangat kejam. Dia bahkan diikat sampai dengan mengelilingi jalan Mekah. Sisanya hanya akan digantikan jika Bilal keluar dari agama Islam. Alih mengikuti perkataan tuannya, Bilal justru bersenandung. Ahad, ahad, teriak Bilal. Ahad yang dimaksud Bilal adalah Tuhan yang Maha Esa atau Tuhan yang satu, yang ditunjukkan kepada Allah. Selalu Bilal disiksa, selalu juga dia teguh berkata ahad. Lalu kabar Bilal yang disiksa sampai ke Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar pun membeli Bilal dan Bilal pun dimerdekakan. Bilal lalu ikut bersama Nabi Muhammad hijrah ke Madinah hingga suatu saat Rasulullah mensyariatkan untuk mengumandangkan azan sebelum sholat wajib. Bilal pun ditunjuk untuk mengumandangkan azan pertama kalinya di dunia. Bilal juga yang mengumandangkan azan pertama kali saat menaklukkan Mekah. Meski mendapat tugas yang mulia, Bilal pun tidak pernah tinggi hati. Aku tiada lain hanya seorang Habasyah yang dahulu seorang budak, kata Bilal. Tak hanya mengumandangkan azan, Bilal juga berhasil mengabarkan semangat untuk perang Mekah dan lain-lain. Bilal juga sempat setelah Rasulullah meninggal, Bilal tak mampu lagi mengumandangkan azan. Dia tidak sanggup menahan nangis saat azan karena dia selalu teringat oleh Rasulullah SAW. Bilal pun tutup usia di Syam
Hingga kini Bilal bin Rabah dikenal sebagai sahabat Nabi SAW, bersuara madu, dan orang yang mengumandangkan azan pertama kali di dunia dan di Islam. Sepertinya hanya itu yang bisa saya sampaikan. Perihal apapun yang telah saya katakan dan ucapan saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Yang sebesar-besarnya saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.